Mengikuti Yesus haruslah tanpa pamrih, seperti halnya menerima dan mengasihi anak kecil. Bahkan Yesus menyampaikan sebagai murid-muridnya harus siap diuji dalam pencobaan dan penghinaan. Jika kita bertahan dan tetap percaya, maka kita tidak akan kehilangan ganjaran dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 21 Februari, Pekan Biasa yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tak pernah meninggalkan umat-Mu. Utuslah Roh-Mu mendampingi kami pada saat kesesakan dan kesulitan hidup kami. Utuslah Roh-Mu mendampingi kami, sehingga kami terbebas dari hawa nafsu duniawi dan menjadi pribadi yang rendah hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 9 ayat 30-37. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah Yesus, bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, ketika Yesus mengajak para muridnya, menjelaskan, mengajar, ternyata para murid tidak bisa mengerti bahwa guru mereka yang mengajar dengan penuh kebijaksanaan dan membuat banyak mukjizat luar biasa, ternyata harus menderita dan dibunuh. Para murid tidak mengerti karena nalar mereka dipenuhi dengan pamrih mencari kebesaran duniawi. Apa yang dipikirkan Yesus jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan
oleh para murid. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengikuti Yesus haruslah tanpa pamrih. Seperti halnya menerima dan mengasihi anak kecil. Bahkan Yesus menyampaikan sebagai murid-muridnya harus siap diuji dalam pencobaan dan penghinaan. Jika kita bertahan dan tetap percaya, maka kita tidak akan kehilangan ganjaran dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Maka Yesus mengajak para muridnya, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Menjadi murid-murid Kristus harus siap untuk merendahkan diri, menjadi pelayan, dan tidak punya pamrih dalam tugas pelayanan sehari-hari. Maka Yesus menempatkan seorang anak kecil menjadi contoh, menjadi teladan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang menyambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita menjadi pelayan-pelayan dalam hidup kita dengan penuh kerendahan hati, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa yang Maha Kasih, bersihkanlah kami dari segala motivasi mencari kebesaran diri kami sendiri, agar kami semakin peka dan tanggap untuk mengerti pikiran, rencana, dan cara kerja-Mu di tengah kami. Semoga kami dapat bekerja sama mewujudkan rancangan keselamatan-Mu. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.